Kenalin nih, aku Jessica yang akan menemani kamu selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk membahas seputar self-development buat kamu yang lagi cari motivasi untuk berbenah diri nih. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, kalian apa kabar nih? Semoga baik dan sehat selalu ya. Di tengah masa pandemi kayak gini, mau kemana-mana jadi sulit. Akhirnya malah rebahan doang deh di rumah. Nah, supaya waktu kamu gak terbuang percuma, mending simak penjelasan aku mengenai topik self-development hari ini yuk. Langsung aja cus! Buat kamu yang sekarang sedang memasuki usia 20-an, mungkin tak asing lagi dengan istilah quarter life crisis, atau justru kamu adalah salah satu orang yang pernah mengalami fenomena ini. Kalau iya, mungkin kamu beruntung sudah paham langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi fase ini. Tapi sayangnya, tak jarang banyak dari kita yang belum begitu paham apa sih sebenarnya quarter life crisis ini, bagaimana gejalanya, dan apa pemicunya. Semakin dewasa, kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan dan persoalan dalam hidup. Kita dituntut untuk selalu siap beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Dalam prosesnya, hal tersebut memicu berbagai krisis dan pertanyaan dalam hidup kita. Apakah yang aku lakukan ini sudah tepat? Tapi kok rasanya bosan ya menjalani rutinitasku setiap hari? Apakah ini artinya aku salah mengambil keputusan ya? Kalau begitu, jangan-jangan aku tidak bisa bahagia. Waduh, serem banget ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akan terus menghantui mereka yang sedang memasuki fase quarter life crisis. Pada dasarnya, life quarter crisis atau krisis seperempat abad merupakan sebuah fenomena yang biasa dialami oleh mereka yang memasuki umur di awal 20. Mereka yang mengalami fase ini biasanya memiliki perasaan khawatir, bingung, kehilangan arah, dan galau akan ketidakpastian dalam hidupnya di masa mendatang. Biasanya, kekhawatiran yang dialami meliputi masalah karir, relasi, kehidupan asmara, dan kehidupan sosial. Dalam kasus yang lebih parah, beberapa orang bahkan sampai di fase di mana ia mempertanyakan makna eksistensinya sebagai manusia di dunia ini dan sering merasa tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Serem juga ya, kalau misalnya kita kurang persiapan menghadapi fase ini. Tapi sebenarnya, fenomena ini sudah lama terjadi. Banyak berbagai referensi jurnal penelitian ilmiah yang sudah membahas fenomena ini, baik pemicu dan cara mengatasinya. Bahkan, LinkedIn pernah melakukan survei pada tahun 2017 yang menunjukkan sebanyak 75% dari usia 25 hingga 33 tahun di dunia mengaku pernah mengalami quarter life crisis dengan usia rata-rata 27 tahun. Tapi jangan khawatir guys, quarter life crisis bukanlah suatu hal yang menakutkan. Fase ini memang wajar dialami oleh mereka yang sedang dalam proses menuju kedewasaan. Makanya, penting bagi kita untuk bisa mempersiapkan fase yang satu ini dengan baik dan benar agar dapat menjalani hidup yang bahagia di masa mendatang. Nah guys, sebelum membahas lebih jauh bagaimana cara kita menghadapi fase ini, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu sebenarnya apa yang menjadi pemicu seseorang mengalami quarter life crisis ini. Seperti yang disebutkan tadi, menjadi dewasa berarti semakin banyak pula kita dihadapkan pada sebuah pilihan dan masalah dalam hidupnya. Pilihan tentang karir, relasi, keluarga, hingga asmara. Hal ini menimbulkan berbagai dilema. Dari sini, mereka akan mulai merasa cemas, khawatir berlebihan, hingga merasa tidak percaya diri terhadap pilihan-pilihan yang akan dibuatnya. Misal, seseorang dihadapkan pada situasi di mana ia harus memilih untuk lanjut kuliah atau segera bekerja. Di satu sisi, ia ingin lanjut kuliah untuk bisa mendalami bidang yang disukainya. Tapi di sisi lain, ia dipaksa untuk bersikap realistis dengan pertimbangan kondisi finansial keluarganya. Nah, situasi semacam inilah yang memicu seseorang masuk ke dalam fase quarter life crisis. Selain itu, circle pertemanan juga bisa menjadi pemicu seseorang mengalami krisis ini. Loh, kok bisa? Saat di bangku sekolah, seseorang mungkin memiliki circle pertemanan yang luas. Hari-harinya selalu dijalani dengan penuh kebahagiaan karena menghabiskan waktu dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, entah karena kesibukan masing-masing atau sudah menemukan teman baru, apapun alasannya, ia akan merasa circle pertemanan semakin mengerucut.
hingga akhirnya tersisa 1 atau 2 orang teman saja. Hal ini akan memicu pikiran-pikiran negatif seperti merasa ditinggalkan dan akhirnya mulai merasakan kesepian. Ingat ya guys, pikiran negatif adalah sumber dari segala penyakit. Dari kedua pemicu di atas, kemudian muncul pertanyaan, terus gimana caranya dong aku menghadapi quarter life crisis ini? Apa aku hanya bisa pasrah menerima keadaan? Jawabannya, tentu saja tidak. Kalian bisa mempersiapkan diri kalian mulai dari detik ini. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan dan terapkan saat ini juga, antara lain, yang pertama, kenali diri kalian lebih dalam lagi. Untuk menerapkan hal ini, kamu bisa mulai bertanya kepada dirimu sendiri. Apa kelebihan dan kekuranganmu? Target apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu? Hal apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut? Sampai ke pertanyaan sederhana seperti hal-hal apa yang bisa membuatmu merasa lebih bahagia dan termotivasi. Harapannya, setelah kamu bisa mengenal diri sendiri lebih dalam lagi, kamu bisa menyusun rencana hidupmu ke depannya lebih baik lagi. Kamu bisa meminta pendapat dan pertimbangan orang-orang di sekitarmu untuk menambah insight dalam menentukan pilihan hidupmu. Jangan ragu untuk bercerita atau berkeluh kesah terhadap orang terdekatmu, karena bagaimanapun, orang lainlah yang bisa menilai diri kita sendiri. Yang kedua, memahami bahwa orang selalu datang dan pergi. Mungkin beberapa dari kalian ada yang begitu menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, berharap orang tersebut akan selalu ada di sisi kita selamanya. Padahal, kita tidak bisa menjamin orang tersebut akan selalu berada di sisi kita. Hal inilah yang perlu kamu tekankan dalam hidupmu, bahwa orang selalu datang dan pergi. Di mana ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Kamu harus mulai belajar untuk menerima kenyataan dalam hidupmu dan mulai untuk berpikir dewasa dengan fokus pada hal-hal yang penting saja. Yang ketiga, mencari mentor atau pembimbing. Tidak ada salahnya jika kamu mencari bantuan kepada orang-orang yang lebih paham dan berpengalaman untuk mendampingi kamu melewati masa krisis ini. Ibaratnya, ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha cabai, maka kamu harus berguru kepada ahlinya atau mentor yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Sehingga kamu bisa belajar dan kamu paham apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang pengusaha cabai yang sukses. Dalam hal ini, kamu paham apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi fase quarter life crisis. Memang gak mudah bagi kita untuk bisa menghadapi fase ini, tapi bukan berarti hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Semoga pembahasan tadi bisa membantu kamu dalam menghadapi fase quarter life crisis. Ingat, serahkan semuanya pada waktu dengan terus mengusahakan yang terbaik ya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan singkat mengenai quarter life crisis. Terima kasih ya sudah mau menyimak sampai habis. Buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar self-development, boleh banget nih komen di kolom komentar ya. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng. See you!